Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Bayangkan kamu dihina hanya karena terlihat sederhana. Kamu dianggap tidak layak berdiri di samping suamimu sendiri. Kamu diperlakukan seperti orang asing di dalam keluarga yang seharusnya menerima kamu. Tapi bagaimana jika wanita yang mereka hina itu ternyata orang yang paling berkuasa, yang diam-diam mengendalikan segalanya? Inilah kisah tentang seorang istri yang diremehkan, dihina oleh keluarga suaminya, hingga akhirnya satu persatu mereka jatuh di hadapan kebenaran yang mengejutkan. Jangan pergi dulu, karena di cerita ini yang terlihat lemah ternyata adalah yang paling berbahaya ketika bangkit. Selamat datang di kisah istri sederhana yang menghancurkan mereka yang merendahkannya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Aku dihina oleh keluarga suamiku karena aku istri pengusaha tapi hanya berpakaian sederhana. Ku permalukan mereka dan sujud minta maaf di kakiku. Kehidupan yang terlihat biasa. Naura Maheswari menjalani hidup yang tampak sederhana di mata orang lain. Ia tidak pernah memperlihatkan kemewahan yang sebenarnya ia miliki, bahkan ketika dirinya adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota. Di luar, Naura selalu terlihat biasa saja. Ia memakai pakaian polos tanpa merek mencolok, membawa tas sederhana, dan sering datang ke tempat penting tanpa pengawalan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita itu bisa membeli seluruh gedung tempat mereka bekerja hanya dengan satu keputusan. Bagi Naura, hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat kaya. Baginya, harga diri seseorang tidak diukur dari pakaian, tas mahal, atau seberapa banyak orang yang memuji. Namun dunia tempat ia kini berada tidak memegang prinsip yang sama, terutama keluarga suaminya. Sejak hari pertama Naura diperkenalkan sebagai istri Arka Pradipta, tatapan aneh sudah mulai terasa. Bukan tatapan kagum, melainkan penilaian yang merendahkan. Dan malam itu, semuanya benar-benar dimulai. Saat makan malam keluarga pertama setelah pernikahan, suasana meja terasa dingin meski makanan tersaji mewah. Semua orang duduk dengan rapi, saling berbicara kecil tentang hal-hal yang terdengar penting. Naura duduk dengan tenang di samping Arka. Wajahnya lembut, sikapnya sopan, tidak berusaha mencari perhatian siapapun. Namun justru kesederhanaannya menjadi bahan pembicaraan. Selina Ardiani, adik ipar Arka, menatap Naura dari ujung rambut sampai kaki. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang penuh sindiran. "Arka, serius?" ucap Selina sambil tertawa pelan. "Istrimu seperti pegawai toko biasa." Beberapa orang di meja ikut tertawa, seolah itu adalah lelucon yang pantas disambut. Rafael Dirgantara menambahkan dengan nada mengejek, "Setidaknya Arka punya selera unik." Tawa semakin terdengar jelas. Naura tidak bereaksi. Ia hanya menundukkan pandangan sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan marah, tidak juga menunjukkan sakit hati. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang mulai berubah. Arka Pradipta yang duduk tepat di sebelahnya hanya diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata yang keluar untuk menghentikan tawa itu. Ia justru ikut tersenyum kecil, seolah ingin menyesuaikan diri dengan suasana agar tidak ikut menjadi bahan pembicaraan. Dan saat itu, Naura mengerti satu hal penting. Di ruangan itu, ia tidak sedang diterima sebagai keluarga. Ia sedang diuji, dan sekaligus diremehkan. Penghinaan pertama baru saja dimulai. Menantu yang tak dianggap. Hari-hari setelah makan malam itu tidak membuat keadaan membaik. Justru sebaliknya, Naura semakin sering menjadi sasaran sindiran di rumah keluarga Arka Pradipta. Setiap kali ia datang atau berada di ruangan yang sama, selalu ada saja komentar yang diarahkan padanya. Bukan secara langsung yang kasar, tetapi cukup untuk merendahkan tanpa terlihat jelas di depan orang lain. Selina Ardiani menjadi yang paling aktif. Ia sering menunjukkan tas-tas mahal miliknya, lalu membandingkannya dengan tas sederhana milik Naura yang hanya berwarna netral tanpa merek mencolok. "Ini keluaran terbaru dari brand Eropa," kata Selina sambil sengaja memutar tasnya. "Beda ya kalau yang pakai orang yang tahu gaya hidup."
Matanya melirik Naura, menunggu reaksi. Namun Naura hanya tersenyum tipis dan tetap diam. Tidak ada rasa tersinggung yang ia tunjukkan di wajahnya. Keheningan itu justru membuat Selina semakin merasa unggul. Rafael Dirgantara bahkan tidak segan berbicara lebih blak-blakan di depan beberapa anggota keluarga. Kalau bukan karena wajahnya cantik, aku yakin Arka nggak bakal mau menikahinya, ucap Rafael sambil terkekeh kecil. Beberapa orang di ruangan itu ikut tertawa, sementara Naura tetap berdiri tenang di tempatnya. Tatapannya tidak berubah, tidak juga mencari pembelaan dari siapapun. Arka Pradipta yang berada di dekatnya hanya menghela napas pelan. Ia tidak membantah, tidak juga menegur. Seolah kata-kata itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Naura memperhatikan semuanya dalam diam. Ia tahu, jika ia ingin, satu telepon saja bisa mengubah keadaan di ruangan itu. Satu tanda tangannya cukup untuk mengguncang bisnis yang membuat mereka merasa tinggi. Namun Naura memilih tidak melakukan apapun. Ia masih menghormati mereka sebagai keluarga suaminya. Ia percaya bahwa sikap tenang bisa meredam kesalahpahaman. Sayangnya, di tempat itu, kebaikan tidak selalu dipahami sebagai kebaikan. Justru ketenangan Naura dianggap kelemahan. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, setiap hinaan yang mereka ucapkan perlahan sedang menggali jurang untuk diri mereka sendiri. Sementara Naura tetap berdiri di tepiannya dengan diam yang semakin dalam. Arka mulai malu. Arka Pradipta mulai berubah sejak bisnis kecilnya perlahan berkembang. Keberhasilan awal itu membuatnya sering diundang ke acara-acara penting, pertemuan elit, dan pesta para pengusaha muda. Lingkungannya pun ikut berubah. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang berbicara tentang kemewahan, investasi besar, dan gaya hidup yang penuh simbol status. Dan tanpa ia sadari, perlahan cara pandangnya juga ikut bergeser. Di rumah, Arka mulai lebih sering memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Termasuk cara Naura Maheswari berpakaian. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah acara bisnis, Arka melihat Naura sedang duduk di ruang tengah dengan pakaian sederhana seperti biasa. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada tanda kemewahan yang ia lihat di dunia barunya. Tatapan Arka berubah. Ada rasa kesal yang sulit disembunyikan. Kamu nggak bisa tampil lebih mewah, ucap Arka akhirnya dengan nada dingin. Naura mengangkat wajahnya perlahan, menatap suaminya tanpa emosi berlebihan. Arka melanjutkan, kali ini lebih tajam. Aku malu mengenalkan kamu. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Tidak ada suara lain selain detak jam dinding yang pelan. Naura tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arka lama, seolah mencoba memastikan apakah kata-kata itu benar-benar keluar dari pria yang dulu pernah mencintainya dengan tulus. Dan di dalam hatinya, bukan kemarahan yang muncul. Bukan juga perlawanan. Yang muncul justru rasa dingin yang perlahan menyebar, seperti sesuatu yang patah tanpa suara. Bukan karena hinaan itu sendiri, tetapi karena kenyataan yang lebih menyakitkan. Pria yang dulu mencintainya kini mulai menilainya dari apa yang terlihat, bukan dari siapa dirinya sebenarnya. Naura perlahan menunduk, lalu tersenyum kecil yang hampir tidak terlihat. Namun kali ini, senyum itu tidak lagi hangat. Ada jarak yang mulai terbentuk. Jarak yang mungkin tidak bisa dijembatani lagi oleh kata maaf. Pesta yang menjadi awal bencana. Selina Ardiani mengadakan pesta ulang tahun mewah di sebuah hotel bintang 5. Ballroom dipenuhi cahaya lampu kristal, musik lembut, dan tamu-tamu yang mengenakan pakaian mahal dengan merek yang sengaja ditunjukkan tanpa disembunyikan. Suasana di sana bukan sekadar perayaan, tapi juga ajang pamer status. Naura Maheswari datang tanpa banyak perhatian. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang jatuh dengan elegan di tubuhnya. Tidak ada perhiasan berlebihan, tidak ada kilau mencolok, namun ada ketenangan yang justru membuatnya terlihat berbeda di tengah keramaian itu. Begitu ia melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung memperhatikannya. Bisik-bisik mulai terdengar. Dia itu istri Arka ya? Kenapa pakaiannya begitu biasa di tempat seperti ini? Naura mendengar semuanya, tapi ia tetap berjalan tenang, seolah tidak ada satupun kata yang menyentuhnya. Selina melihat kedatangannya dari kejauhan. Senyum sinis langsung terbentuk di wajahnya. Dengan sengaja,
Selina mengangkat suara agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. "Jangan dekat-dekat minuman mahal ya," ucapnya sambil tertawa kecil. "Takut nggak sanggup ganti." Tawa langsung pecah di sekitar meja itu. Beberapa tamu ikut menyambung tanpa ragu, seolah itu adalah hiburan yang sudah ditunggu. Arka Pradipta yang berdiri tidak jauh dari Naura hanya diam. Ia menyesap minumannya pelan, tidak mengatakan apapun, tidak juga menunjukkan keberpihakan. Seolah semua itu bukan urusannya. Naura berhenti sejenak di tempatnya berdiri. Tangannya perlahan mengepal di samping tubuhnya. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai retak pelan-pelan. Batas kesabarannya sedang diuji lebih jauh dari sebelumnya. Matanya tetap tenang, tetapi ada perubahan halus yang mulai muncul di balik ketenangan itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Naura tidak hanya mendengar hinaan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan terus diam selamanya. Wanita yang direndahkan. Suasana pesta masih dipenuhi tawa dan musik lembut ketika insiden itu terjadi. Dinda Larasati, yang sejak awal terus memperhatikan Naura Maheswari dengan tatapan penuh sindiran, sengaja mendekat sambil membawa segelas minuman merah tua di tangannya. Dalam satu gerakan yang terlihat seperti ketidaksengajaan, cairan itu tumpah tepat ke gaun putih Naura. Noda merah langsung menyebar, merusak kesederhanaan elegan yang sejak awal melekat pada penampilannya. Dinda langsung menutup mulutnya, pura-pura terkejut. "Maaf," ucapnya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar menyesal. Lalu ia menambahkan sambil tersenyum miring, "Aku kira kain murah nggak bakal kelihatan kalau kena noda." Ledakan tawa langsung terdengar di sekitar mereka. Beberapa tamu bahkan tidak berusaha menahan diri, seolah kejadian itu adalah hiburan terbaik malam itu. Selina Ardiani ikut tersenyum puas, menikmati setiap detik dari penghinaan yang terjadi di depan matanya. Arka Pradipta hanya berdiri tidak jauh dari sana. Ia melihat semuanya, tapi tetap tidak melangkah maju. Tidak ada satupun kata yang keluar darinya. Seolah diam adalah pilihan paling aman. Naura tidak langsung bergerak. Ia menatap noda di gaunnya beberapa detik. Tangannya yang tadi tenang mulai sedikit bergetar. Bukan karena pakaian itu rusak, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam mulai runtuh di dalam dirinya. Pelan-pelan, ia berdiri tegak. Gerakannya tidak tergesa, tapi ada perubahan yang jelas terasa di udara. Matanya yang biasanya lembut kini berubah dingin. Bukan dingin yang penuh amarah, tetapi dingin yang tenang dan berbahaya. Semua tawa perlahan mereda tanpa alasan jelas. Naura menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Lalu ia berbicara dengan suara pelan, namun tegas. "Apa kalian sudah puas menghina saya?" Hening. Tidak ada yang tertawa lagi. Tidak ada yang berani menyahut. Untuk pertama kalinya malam itu, ruangan terasa benar-benar sunyi. Selina Ardiani mengangkat dagunya, mencoba mempertahankan harga dirinya. Ia tersenyum sinis, seolah tidak terpengaruh oleh perubahan suasana. "Kalau nggak mau dihina," ucap Selina dingin, "tampil dong seperti orang kaya." Naura memandang Selina lama. Lalu perlahan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum hangat seperti sebelumnya, tapi senyum yang sulit ditebak maknanya. "Baik," ucap Naura pelan. Matanya menajam sedikit. "Kalian yang meminta." Telepon yang mengubah semuanya. Naura Maheswari tidak kembali ke tengah pesta setelah mengatakan kalimat itu. Ia justru berbalik dengan tenang, melangkah keluar dari ballroom yang masih dipenuhi tawa palsu dan bisik-bisik merendahkan. Langkahnya pelan, namun setiap langkah terasa semakin tegas. Begitu pintu kaca hotel tertutup di belakangnya, suara musik dan tawa dari dalam seolah terputus sepenuhnya. Dunia di luar terasa lebih sunyi, lebih dingin, tetapi justru di sanalah ketenangan Naura kembali utuh. Ia berhenti di koridor sepi dekat jendela besar yang menghadap kota malam. Tangannya mengambil ponsel. Tanpa ragu, ia menekan satu kontak. Beberapa detik kemudian, sambungan terhubung. "Pak Bima," suara Naura terdengar datar, tanpa emosi berlebihan. "Batalkan seluruh kerjasama dengan perusahaan keluarga Pradipta mulai malam ini." Di ujung telepon, tidak ada jeda panjang. Suara Bima Alfandro langsung terdengar tegas dan pasti. "Baik, Bu Naura. Akan segera saya eksekusi." Telepon terputus.
Naura tidak menunjukkan ekspresi apapun setelah itu. Ia hanya berdiri sebentar di depan kaca besar yang memantulkan bayangannya sendiri. Gaun putih yang ternoda, wajah tenang yang kini berbeda dari sebelumnya. Lalu ia berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, di dalam ballroom pesta Selina Ardiani, suasana masih ramai seperti tidak terjadi apa-apa. Tawa, musik, dan percakapan masih memenuhi ruangan. Hingga beberapa menit kemudian, satu persatu ponsel mulai berdering. Arka Pradipta yang sedang berdiri dengan gelas di tangannya menatap layar ponselnya. Wajahnya langsung berubah. Nama perusahaan besar muncul di layar, disertai pesan singkat yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Seluruh kerjasama dihentikan efektif malam ini. Di sisi lain ruangan, Rafael Dirgantara juga menerima panggilan serupa. Wajahnya yang tadi santai langsung pucat. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak keluar. Satu persatu notifikasi masuk. Kontrak dibatalkan. Investasi ditarik. Kerjasama dihentikan tanpa negosiasi. Suasana pesta yang tadi penuh tawa berubah menjadi sunyi yang aneh. Orang-orang mulai saling menatap bingung. Dan untuk pertama kalinya malam itu, keluarga Pradipta tidak lagi tertawa. Yang tersisa hanyalah kepanikan yang perlahan mulai merambat, tanpa mereka mengerti apa yang sebenarnya baru saja mereka hadapi. Identitas yang terbongkar. Pintu ballroom tiba-tiba terbuka lebar. Suara hentakan langkah terdengar jelas di antara musik yang mulai mereda. Beberapa tamu menoleh, merasa ada sesuatu yang berbeda dari suasana yang baru saja berubah menjadi tegang. Masuklah Bima Alfandro, berjalan dengan tenang namun penuh wibawa. Di belakangnya, beberapa direktur dari perusahaan besar ikut melangkah masuk, masing-masing dengan ekspresi serius dan sikap yang jelas bukan orang sembarangan. Langkah mereka langsung membuat suasana ruangan berubah total. Obrolan berhenti. Tawa menghilang. Musik pelan yang masih terdengar pun seolah tidak lagi berarti apa-apa. Selina Ardiani menatap ke arah pintu dengan bingung. Rafael Dirgantara mulai merasa tidak nyaman tanpa alasan yang ia mengerti. Lalu, pandangan Bima berhenti pada satu titik. Naura Maheswari, yang berdiri tenang dengan gaun putih yang masih ternoda. Tanpa ragu, seluruh tim di belakang Bima langsung memberi hormat. Dan suara Bima terdengar jelas, tegas, memecah keheningan. Selamat malam, Ibu Direktur Utama. Seketika, ruangan itu membeku. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang terasa menekan dada semua orang di dalam ballroom. Arka Pradipta perlahan menoleh ke arah Naura. Matanya membesar. Wajahnya berubah pucat, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Direktur Utama, suara Arka hampir tidak keluar. Selina yang berdiri tidak jauh darinya hanya terdiam. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Seolah suaranya hilang begitu saja. Naura Maheswari. Wanita yang selama ini mereka hina. Wanita yang dianggap sederhana, biasa, bahkan tidak pantas berdiri di lingkungan mereka. Ternyata adalah pemilik perusahaan besar yang menjadi tempat mereka bergantung selama ini. Seluruh percakapan mereka, semua tawa, semua hinaan, jatuh seketika menjadi sesuatu yang memalukan untuk diingat. Dan di tengah keheningan yang menyesakan itu, Naura hanya berdiri diam. Menatap mereka satu persatu. Tanpa senyum. Tanpa amarah. Hanya ketenangan yang kini terasa jauh lebih menakutkan daripada kemarahan itu sendiri. Wajah-wajah penuh ketakutan. Rafael Dirgantara adalah orang pertama yang bergerak. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat, seolah semua keberanian yang ia miliki menguap begitu saja.
Ia melangkah cepat mendekati Naura Maheswari, mencoba tersenyum, meski jelas terlihat dipaksakan. Ini pasti salah paham, ucap Rafael tergesa-gesa. Kita bisa jelaskan ini baik-baik. Suasana ballroom masih hening, tapi bisik-bisik mulai muncul dari berbagai arah. Para tamu saling menatap, mencoba memahami situasi yang baru saja berubah drastis. Naura berdiri di tempatnya, tidak mundur sedikit pun. Tatapannya jatuh pada Rafael. Dingin, stabil, tidak tergoyahkan. Salah paham? Suara Naura pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang di sekitar mereka. Ia mengulang kata itu seolah sedang menimbang maknanya. Lalu ia melanjutkan, lebih tajam. Salah paham yang berlangsung berbulan-bulan. Kalimat itu membuat Rafael langsung terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Di belakangnya, Arka Pradipta berdiri kaku. Tangannya yang tadi memegang gelas kini menurun perlahan, seolah kehilangan tenaga. Selina Ardiani juga tidak lagi menyombongkan diri. Wajahnya pucat, matanya bergerak gelisah ke sana kemari, tidak tahu harus melihat kemana. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menjawab. Keheningan kembali jatuh, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Bisik-bisik para tamu semakin jelas terdengar. Jadi selama ini dia, bos mereka. Yang mereka hina itu pemilik perusahaan. Gila, mereka sudah keterlaluan. Keluarga Pradipta yang tadi berdiri di atas rasa percaya diri kini perlahan berubah menjadi pusat perhatian yang memalukan. Setiap tatapan yang mengarah pada mereka terasa seperti penilaian tanpa ampun. Namun Naura tidak bergerak untuk menikmati kekacauan itu. Ia hanya berdiri tenang. Karena malam ini bukan tentang pembalasan yang berisik, melainkan tentang kebenaran yang akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Kejatuhan dimulai. Pagi datang dengan suasana yang berbeda di keluarga Pradipta. Tidak ada lagi ketenangan seperti biasanya. Telepon Arka Pradipta berdering tanpa henti sejak matahari belum tinggi. Layar ponselnya dipenuhi notifikasi dari rekan bisnis, investor, dan pihak bank. Wajah Arka yang semula masih menyimpan sisa keyakinan semalam perlahan berubah tegang. Satu persatu kabar buruk datang tanpa jeda. Saham perusahaan keluarga Pradipta mulai jatuh sejak pembukaan pasar. Angka yang sebelumnya stabil kini turun drastis tanpa mampu dihentikan. Mitra bisnis yang selama ini bekerja sama mulai menarik diri. Beberapa kontrak penting dibatalkan sepihak, bahkan tanpa penjelasan panjang. Bank yang sebelumnya sangat mudah memberi fasilitas kredit kini tiba-tiba membekukan beberapa pinjaman besar. Alasan yang muncul selalu sama, evaluasi ulang risiko kerjasama. Arka berdiri di ruang kerjanya dengan ponsel di tangan, wajahnya semakin pucat setiap kali pesan baru masuk. Tidak mungkin, gumamnya pelan, tapi suaranya tidak terdengar yakin. Rafael Dirgantara yang berada di ruangan yang sama mencoba membaca dokumen di laptopnya, namun tangannya bergetar. Semua angka yang ia lihat menunjukkan hal yang sama. Runtuhnya perlahan semua yang mereka bangun. Ini terlalu cepat. Suara Rafael serak. Kemarin masih normal. Arka tidak menjawab. Matanya kosong, menatap layar ponsel yang terus menyala dengan kabar buruk. Dan perlahan, sebuah kesadaran mulai muncul di benaknya. Bukan hanya karena keputusan bisnis biasa. Bukan hanya karena kesalahan strategi. Semua ini terjadi setelah malam itu. Setelah Naura Maheswari pergi dari pesta. Setelah satu persatu keputusan besar berubah dalam hitungan menit. Arka menelan ludah, dadanya terasa sesak. Baru sekarang ia benar-benar memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama ini bisnisnya tidak pernah berdiri sendiri. Selama ini jaringan, kepercayaan, dan peluang yang ia miliki
Semuanya terhubung pada satu nama yang ia remehkan. Naura. Wanita yang dulu ia anggap hanya sebagai istri sederhana tanpa pengaruh. Kini menjadi pusat dari seluruh kehancuran yang ia saksikan sendiri. Arka terdiam lama. Tangannya perlahan jatuh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Karena tanpa Naura Maheswari, semua yang ia banggakan mulai runtuh, satu persatu. Suami yang memohon. Arka Pradipta berdiri di depan gedung kantor megah itu dengan wajah yang tidak lagi percaya diri seperti dulu. Gedung yang biasanya hanya ia lihat dari luar sebagai bagian dari dunia bisnis, kini terasa berbeda. Ada rasa asing yang tiba-tiba menekan dadanya. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Di dalam, suasana kantor tidak seperti yang ia bayangkan. Semua orang bekerja dengan rapi, profesional. Namun ada sesuatu yang membuat Arka langsung menyadari satu hal. Ini bukan kantor biasa. Ini pusat kendali yang selama ini ia tidak pahami. Saat ia berjalan menuju area utama, beberapa karyawan mulai berhenti sejenak. Mereka tidak berbicara keras, tapi sikap mereka berubah menjadi lebih waspada, lebih hormat. Lalu kejadian itu terjadi. Pintu lift terbuka. Naura Maheswari keluar dengan langkah tenang. Serentak. Seluruh karyawan di area itu langsung berdiri dan memberi hormat. Selamat pagi, Ibu Naura. Suara itu terdengar serempak, penuh penghormatan yang tidak dibuat-buat. Arka yang berdiri tidak jauh dari sana langsung terpaku. Matanya mengikuti Naura yang berjalan melewati lorong dengan tenang. Tanpa sedikit pun terlihat terkejut dengan perlakuan itu. Seolah semua ini adalah hal yang biasa baginya. Wanita yang dulu ia lihat hanya sebagai istri sederhana, ternyata adalah sosok yang begitu dihormati di tempat ini. Naura berhenti. Tatapannya akhirnya jatuh pada Arka. Hening. Karyawan di sekitar mereka perlahan menjauh, memberi ruang. Arka melangkah maju dengan ragu. Wajahnya sudah tidak menyimpan sisa keangkuhan lagi. Naura. Suaranya pelan, hampir pecah. Aku salah. Naura menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak juga kelembutan seperti dulu. Hanya ketenangan yang sulit ditebak. Lalu ia tersenyum kecil. Bukan senyum hangat, melainkan senyum hambar yang tidak menyisakan emosi. Kamu menyesal karena kehilangan aku, ucap Naura pelan, atau kehilangan kekuasaan. Kalimat itu menggantung di udara. Arka membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia terdiam. Dan dalam diam itu, jawabannya sebenarnya sudah terlihat jelas tanpa perlu diucapkan. Rahasia masa lalu. Keisha Anindya duduk di ruang kerja Naura Maheswari dengan raut wajah serius. Tidak seperti biasanya yang selalu santai, kali ini ada beban yang ingin ia sampaikan. Naura sendiri hanya berdiri di dekat jendela, menatap kota dari ketinggian. Wajahnya tenang, seolah apapun yang akan dibicarakan tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Keisha akhirnya menarik napas pelan. Banyak orang mengira kamu menyembunyikan identitas karena ingin bermain-main dengan hidup mereka, ucap Keisha hati-hati. Naura tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan. Keisha melanjutkan, tapi aku tahu alasan sebenarnya. Suasana ruangan terasa hening. Naura akhirnya menoleh sedikit, memberi tanda agar Keisha melanjutkan. Keisha menatapnya langsung. Kamu dibesarkan dengan prinsip bahwa kekayaan tidak boleh membuat seseorang sombong, katanya pelan namun tegas. Ayahmu selalu mengajarkan, kalau seseorang ingin dihargai, dia harus dihormati karena sikapnya, bukan hartanya. Naura tetap diam, tapi matanya sedikit berubah. Ada kilatan masa lalu yang sulit dijelaskan. Keisha melanjutkan lagi, karena itu kamu memilih hidup sederhana. Kamu tidak pernah memamerkan siapa dirimu. Kamu ingin orang melihat kamu sebagai manusia biasa dulu, sebelum mereka tahu siapa kamu sebenarnya.
Naura kembali memalingkan wajah keluar jendela. Suaranya akhirnya keluar, pelan. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melihat dengan cara yang sama. Keisha mengangguk kecil. Masalahnya bukan pada kamu, Naura, ucapnya. Tapi pada mereka yang langsung menilai tanpa mencoba memahami. Naura terdiam lama. Kenangan demi kenangan melintas dalam pikirannya. Tatapan merendahkan, tawa yang menyakitkan, dan semua kata yang pernah diarahkan padanya hanya karena ia terlihat sederhana. Ia tidak pernah menuntut dihormati karena kekayaannya. Namun justru karena kesederhanaannya, orang-orang menganggapnya tidak berharga. Naura menutup matanya sebentar. Kini semuanya menjadi jelas. Kesalahannya bukan pada dirinya yang memilih rendah hati, tetapi pada dunia yang terlalu cepat menilai tanpa ingin memahami. Balasan yang elegan. Naura Maheswari tidak pernah mengumumkan balas dendamnya dengan teriakan, tidak juga dengan kemarahan yang meledak-ledak. Ia memilih cara yang jauh lebih sunyi, dan jauh lebih tajam. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Di balik ketenangannya, keputusan demi keputusan besar diambil dengan presisi. Perusahaannya bergerak semakin agresif di pasar, memperluas jaringan, menguatkan posisi, dan mengunci banyak sektor strategis yang sebelumnya hanya dianggap peluang kecil. Tidak ada drama. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya hasil. Dan hasil itu berbicara lebih keras daripada apapun. Dalam waktu singkat, perusahaan Naura Maheswari berkembang jauh lebih pesat dari sebelumnya. Namanya semakin sering muncul dalam lingkaran bisnis besar, bukan lagi sebagai bayangan, tetapi sebagai pusat kekuatan yang sulit disaingi. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga Arka Pradipta mulai merasakan dampaknya. Satu persatu masalah muncul tanpa henti. Proyek tertunda, mitra yang dulu setia mulai menjauh, dan kepercayaan pasar perlahan menghilang seperti pasir yang tak bisa digenggam. Arka mencoba bertahan. Rafael berusaha mencari celah baru. Selina mulai panik ketika gaya hidup yang dulu ia banggakan mulai terancam. Namun setiap usaha yang mereka lakukan selalu berakhir di tempat yang sama. Ditolak, dihentikan, atau tidak mendapat respons sama sekali. Bahkan ketika mereka mencoba meminta bantuan melalui jalur yang dulu mereka anggap mudah, jawabannya tetap dingin. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada pintu yang terbuka. Suatu malam, Arka duduk di ruang kerjanya yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu redup menyinari wajahnya yang lelah. Rafael berdiri di dekat meja. Suaranya pelan. Kita sudah coba semua cara, tapi semuanya tertutup. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah layar laptop yang tidak lagi memberi kabar baik. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami satu hal yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Ini bukan sekadar kegagalan bisnis. Ini adalah konsekuensi dari semua keputusan yang pernah mereka anggap sepele. Sementara itu, di tempat lain, Naura Maheswari tetap berjalan seperti biasa. Tenang, terkendali, dan semakin jauh dari semua orang yang dulu meremahkannya. Tanpa perlu membalas dengan kata-kata. Ia sudah membuktikan segalanya lewat keberhasilan yang tidak bisa dibantah. Selina mulai hancur. Selina Ardiani dulu adalah pusat perhatian di setiap ruangan yang ia masuki. Suara tawanya paling keras, komentar sinisnya paling tajam, dan gaya hidupnya selalu menjadi bahan iri sekaligus bahan gosip di kalangan sosialita. Namun semua itu perlahan runtuh. Sejak kejatuhan keluarga Pradipta dimulai, satu persatu kemewahan yang dulu ia banggakan mulai menghilang tanpa bisa ia hentikan. Hari itu, Selina berdiri di depan kasir sebuah butik mewah. Ia mencoba melakukan pembayaran seperti biasa, dengan penuh keyakinan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Namun layar mesin kartu hanya menampilkan satu kata yang membuat wajahnya langsung menegang. Ditolak. Selina mencoba lagi, lebih pelan,
lalu lebih cepat. Hasilnya tetap sama. Petugas kasir menatapnya dengan canggung. Maaf, kartu Anda tidak bisa diproses. Suasana menjadi canggung. Selina tersenyum kaku, lalu menarik kembali kartunya dengan cepat sebelum berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Langkahnya keluar butik terasa lebih berat dari biasanya. Di rumah, situasinya tidak lebih baik. Telepon-telepon yang dulu selalu ramai kini mulai sepi. Undangan acara mewah yang biasanya menumpuk di meja riasnya tidak lagi datang. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu tertawa bersamanya kini mulai menjauh satu persatu. Pesan yang ia kirim sering tidak dibalas, dan ajakan bertemu selalu ditolak dengan alasan yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Selina mulai merasakannya. Perubahan sikap itu bukan kebetulan. Itu penghindaran. Suatu malam, ia duduk sendirian di kamar yang dulu selalu dipenuhi barang-barang mewah. Kini beberapa di antaranya sudah mulai dijual diam-diam untuk menutup kebutuhan yang semakin menumpuk. Cermin besar di depannya memantulkan wajahnya sendiri. Tidak ada lagi senyum percaya diri seperti dulu. Yang ada hanya kebingungan dan rasa tidak nyaman yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Selina Ardiani merasakan sesuatu yang dulu sering ia lemparkan kepada orang lain tanpa berpikir panjang. Dihina, diabaikan, dan tidak dianggap penting. Namun kali ini, tidak ada tawa di sekitarnya. Tidak ada orang yang membelanya. Hanya kesunyian yang pelan-pelan membuatnya sadar bahwa dunia yang dulu ia anggap miliknya, ternyata bisa berbalik meninggalkannya tanpa peringatan. Pertemuan memalukan. Acara bisnis besar itu dipenuhi tokoh-tokoh penting dari berbagai perusahaan. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit ruangan, sementara suara percakapan para tamu terdengar pelan namun penuh perhitungan. Keluarga Arka Pradipta datang dengan langkah yang sudah tidak lagi sekuat dulu. Arka tampak rapi seperti biasa, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rafael Dirgantara berdiri di sampingnya dengan ekspresi tegang, sementara Selina Ardiani hanya diam, kali ini tanpa aura sombong yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Mereka berdiri di salah satu sisi ruangan, mencoba tetap terlihat normal. Namun suasana langsung berubah saat seorang pembawa acara naik ke panggung. Dan selanjutnya, kami dengan hormat menyambut Ibu Naura Maheswari. Sejenak ruangan menjadi hening. Lalu tepuk tangan terdengar, perlahan, kemudian semakin kuat. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu utama. Naura Maheswari melangkah masuk dengan tenang. Tidak ada perubahan besar dalam penampilannya, seperti yang sering orang harapkan dari seorang yang berkuasa. Ia tetap sederhana, tetap rapi, tetapi ada aura kuat yang membuat siapapun otomatis menyingkir sedikit memberi ruang. Setiap langkahnya terasa diperhatikan. Bukan karena kemewahan, tetapi karena wibawa. Selamat datang, Ibu Naura. Suara pembawa acara terdengar penuh hormat. Merupakan kehormatan besar bagi kami atas kehadiran Anda malam ini. Tepuk tangan kembali terdengar. Naura hanya mengangguk pelan, lalu berjalan menuju tempat yang telah disiapkan khusus untuknya di bagian depan. Di sisi lain ruangan, Arka, Rafael, dan Selina berdiri diam. Mereka tidak berada di pusat perhatian lagi. Tidak ada yang menyapa mereka dengan antusias. Tidak ada yang menoleh lebih lama dari sekadar formalitas. Mereka hanya menjadi bagian kecil dari keramaian besar itu, berdiri di sudut ruangan, seolah keberadaan mereka tidak lagi penting di tempat yang dulu mungkin mereka banggakan. Arka menatap ke arah Naura. Wanita yang pernah ia abaikan. Wanita yang pernah ia minta untuk lebih layak di matanya. Kini duduk di posisi kehormatan, dihormati oleh semua orang yang dulu ia anggap setara dengannya. Rafael menelan ludah, tidak mampu berkata apa-apa. Selina hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Untuk pertama kalinya,
Mereka tidak punya kata sindiran, tidak punya senyum meremehkan, tidak punya keberanian untuk berbicara. Yang tersisa hanya satu hal: malu. Dan kesadaran bahwa jarak antara mereka dan Naura Maheswari kini bukan lagi sekadar status, tetapi dunia yang benar-benar berbeda. Pria yang terlambat sadar. Setelah acara besar itu, Arka Pradipta tidak lagi bisa melihat hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Setiap kali ia mengingat cara Naura Maheswari diperlakukan, cara ia sendiri diam, tidak membela, bahkan ikut terseret dalam penilaian orang lain, ada rasa sesak yang terus menekan dadanya. Bukan karena ia tidak memahami bisnis, tetapi karena ia akhirnya memahami sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih penting. Naura tidak pernah membutuhkan pengakuan dari dunia. Ia tidak membutuhkan kemewahan untuk terlihat bernilai. Dan ia tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai ukuran untuk memperlakukan orang lain. Yang membuat Naura berharga bukanlah kekuasaan atau hartanya, tetapi ketulusan yang tidak pernah ia pamerkan. Kesabaran yang tidak pernah ia jadikan senjata untuk menyakiti. Dan cara ia tetap tenang meski terus direndahkan oleh orang-orang yang seharusnya menghormatinya. Arka duduk sendirian di ruang kerjanya malam itu. Tidak ada telepon yang berdering seperti dulu. Tidak ada pesan yang membawa kabar baik. Hanya keheningan yang terasa lebih jujur daripada semua kata-kata yang pernah ia ucapkan. Ia menunduk, tangannya menggenggam erat meja di depannya. Bayangan Naura terus muncul di pikirannya. Bukan saat ia marah, bukan saat ia membalas. Tetapi saat ia diam. Saat ia tetap memilih tidak menghancurkan mereka meski sebenarnya bisa. Dan disitulah Arka akhirnya mengerti. Naura tidak pernah lemah. Ia hanya memilih untuk tidak menyakiti. Arka menutup matanya sebentar. Namun kesadaran itu datang dengan rasa yang menyakitkan. Karena semakin jelas ia mengerti siapa Naura sebenarnya, semakin ia juga mengerti satu hal yang tidak bisa ia ubah. Penyesalan memang datang, tapi tidak selalu datang tepat waktu. Sujud di depan semua orang. Acara besar perusahaan malam itu berjalan seperti biasa di awalnya. Para tamu elit memenuhi ruangan, percakapan bisnis terdengar di berbagai sudut, dan Naura Maheswari duduk di posisi kehormatan dengan ketenangan yang tidak pernah berubah sejak awal. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat semua orang masih sibuk dengan urusan masing-masing, Rafael Dirgantara dan Selina Ardiani muncul dari arah samping ruangan. Langkah mereka tidak lagi percaya diri seperti dulu. Tidak ada sisa kesombongan di wajah Selina. Tidak ada ketenangan palsu di sikap Rafael. Yang ada hanya kehancuran yang tidak lagi bisa disembunyikan. Mereka berhenti beberapa langkah di depan Naura. Semua percakapan di ruangan itu perlahan meredup. Satu persatu kepala mulai menoleh. Rafael membuka mulutnya, tetapi suaranya bergetar. Naura, ucapnya lirih, lalu langsung terhenti. Matanya mulai basah. Kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Selina berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, air mata sudah jatuh tanpa bisa ia tahan. Kami salah. Suara Selina pecah. Kami benar-benar salah. Ruangan menjadi hening. Semua orang kini benar-benar memperhatikan. Beberapa tamu mulai berbisik pelan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Naura tetap duduk di tempatnya. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kepuasan. Hanya ketenangan yang sulit dibaca. Rafael tiba-tiba melangkah maju, lalu diikuti Selina. Dan di depan semua orang, mereka berdua jatuh. Sujud di lantai, tepat di depan kaki Naura Maheswari. Maafkan kami. Suara Rafael terdengar parau, hampir tidak berbentuk. Selina menangis terseduh-seduh. Kami mohon, maafkan kami. Suasana langsung gempar. Bisik-bisik berubah menjadi kegaduhan kecil. Beberapa orang berdiri untuk melihat lebih jelas,
Sementara yang lain hanya terdiam tidak percaya. Sebuah keluarga yang dulu sombong dan merendahkan, kini benar-benar bersujud di depan wanita yang pernah mereka hina. Naura masih diam. Matanya menatap ke arah mereka yang berada di bawah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ruangan bukan hanya dipenuhi kejutan, tetapi juga kesadaran bahwa harga diri yang jatuh tidak selalu bisa kembali seperti semula hanya dengan kata maaf. Air mata penyesalan. Selina Ardiani masih bersujud di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah tanpa kendali. Suaranya terdengar tersendat, bercampur isak yang tidak lagi bisa ia sembunyikan di hadapan semua orang. "Aku iri padamu," ucap Selina dengan suara patah. "Karena semua orang menghormatimu tanpa kamu harus pamer." Kata-kata itu menggantung di udara. Ruangan yang tadi gempar perlahan kembali hening. Bahkan bisik-bisik kecil pun seakan berhenti, memberi ruang pada momen yang terasa terlalu berat untuk diinterupsi. Rafael Dirgantara masih bersujud di sampingnya. Wajahnya tertunduk dalam, tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap siapapun. Naura Maheswari duduk dengan tenang. Tatapannya turun perlahan, menatap dua orang yang kini berada di bawahnya bukan dalam arti kekuasaan, tetapi dalam arti keadaan yang sudah runtuh. Tidak ada kebencian di mata Naura. Tidak ada kepuasan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya sesuatu yang jauh lebih sunyi. Kekecewaan yang dalam. Naura terdiam lama. Seolah sedang menimbang bukan apa yang harus ia katakan, tetapi apakah masih ada sesuatu yang perlu dikatakan. Selina masih menangis, bahunya naik turun. "Kami selalu salah menilaimu. Kami pikir kamu tidak seberapa. Kami pikir kamu hanya..." Selina tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Suasana semakin berat. Naura akhirnya menarik napas pelan. Matanya tetap tenang, tapi tidak lagi hangat seperti dulu. Ia memandang mereka lama sekali. Bukan sebagai musuh. Bukan juga sebagai orang yang ingin ia balas. Tapi sebagai orang yang sudah terlalu jauh melangkah dalam kesalahan, sampai penyesalan pun terasa terlambat untuk memperbaiki semuanya. Dan dalam diam itu, satu hal menjadi jelas tanpa perlu diucapkan. Ada luka yang bisa dimaafkan. Tapi ada juga yang hanya bisa disadari. Ketika semuanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Keputusan terakhir. Setelah kejadian itu, suasana di ruangan masih belum benar-benar pulih. Rafael dan Selina masih terdiam di posisi mereka, sementara beberapa tamu mulai mundur perlahan, memberi ruang pada percakapan yang terasa semakin pribadi dan menyakitkan. Arka Pradipta berdiri beberapa langkah dari Naura Maheswari. Wajahnya sudah tidak menyisakan sisa keangkuhan. Yang ada hanya kelelahan, penyesalan, dan sesuatu yang lebih berat dari itu semua. Kesadaran bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Ia melangkah maju perlahan. "Naura," suara Arka pelan, hampir pecah. "Aku mohon." Ia berhenti sejenak, menunduk. "Berikan aku kesempatan lagi." Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Naura menatap Arka lama. Tidak ada emosi meledak di wajahnya. Tidak ada amarah yang tersisa. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. Seperti seseorang yang sudah selesai berjuang untuk sesuatu yang dulu ia pertahankan sendirian. Arka menunggu jawaban, napasnya tidak stabil. Naura akhirnya menggeleng pelan. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan harapan yang tersisa di wajah Arka. "Aku bisa memaafkan penghinaan kalian," ucap Naura dengan suara tenang, "tapi aku tidak bisa kembali pada orang yang membiarkan harga diriku diinjak." Kalimat itu tidak keras, tidak tajam. Tapi justru karena itulah, ia terasa lebih dalam dari apapun yang pernah Arka dengar. Arka terdiam. Matanya menatap Naura, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Bibirnya bergetar,
namun suaranya hilang sebelum sempat terbentuk. Dan untuk pertama kalinya di tengah semua orang itu, Arka Pradipta menangis dalam diam. Tanpa suara, tanpa pembelaan. Hanya penyesalan yang akhirnya datang. Ketika semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Wanita yang bangkit lebih kuat. Setelah semua yang terjadi, Naura Maheswari tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tidak menghabiskan waktunya untuk mengingat hinaan. Tidak juga untuk merayakan kejatuhan orang-orang yang pernah meremehkannya. Hidupnya berjalan maju, seperti garis lurus yang tidak lagi kembali ke titik yang sama. Di dunia bisnis, namanya semakin diperhitungkan. Bukan karena sensasi, bukan karena drama masa lalu, tetapi karena hasil nyata yang ia ciptakan dengan konsistensi dan ketegasan. Perusahaannya berkembang lebih luas, menjangkau pasar baru, dan menjadi salah satu pusat kekuatan yang disegani banyak pihak. Dalam setiap pertemuan bisnis, nama Naura Maheswari bukan lagi sekadar disebut, tetapi didengarkan dengan penuh perhatian. Namun yang paling berubah bukan hanya posisinya di dunia bisnis, melainkan cara orang memandang dirinya. Naura tetap sederhana. Ia masih memilih pakaian yang tidak mencolok, tetap hadir tanpa kesan berlebihan, dan tetap menjaga sikap tenang yang sama sejak dulu. Bedanya sekarang, kesederhanaannya tidak lagi dianggap lemah. Justru menjadi sesuatu yang dikagumi. Orang-orang mulai memahami bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa mahal yang ia pakai, tetapi oleh seberapa kuat ia berdiri tanpa perlu membuktikan dirinya dengan kesombongan. Naura menjadi simbol baru bagi banyak orang. Simbol bahwa ketenangan bisa lebih kuat dari kemarahan. Bahwa kesabaran bisa lebih tajam dari balas dendam. Dan bahwa kehormatan diri tidak perlu diumumkan dengan keras untuk bisa diakui. Di tengah semua pencapaiannya, Naura tetap berjalan dengan tenang. Tidak ada perubahan berlebihan dalam dirinya. Tidak ada keinginan untuk kembali ke masa lalu. Karena ia sudah belajar satu hal penting. Bahwa seseorang tidak perlu menjadi lebih mewah untuk menjadi berharga. Cukup menjadi diri sendiri, dan tidak membiarkan siapapun merendahkan nilai itu lagi. Penyesalan yang tak akan hilang. Waktu terus berjalan, tetapi tidak semua luka ikut sembuh bersama waktu itu sendiri. Keluarga Arka Pradipta kini hidup dalam keadaan yang jauh berbeda dari masa kejayaan mereka. Rumah yang dulu penuh tawa dan kebanggaan kini lebih sering dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi percakapan ringan tentang masa depan yang cerah. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang dulu mereka tunjukkan ke dunia luar. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Arka duduk sendirian di ruang yang dulu sering ia gunakan untuk membicarakan rencana besar. Kini ruangan itu terasa kosong, bukan karena tidak ada barang, tetapi karena tidak ada lagi makna di dalamnya. Ia sering terdiam lama, mengingat kembali semua yang telah terjadi. Cara ia diam ketika Naura dihina. Cara ia ikut membiarkan kesalahan itu terjadi tanpa membela. Dan cara ia baru menyadari nilai seseorang, setelah orang itu tidak lagi berada di sisinya. Rafael dan Selina pun tidak lebih baik. Rafael kehilangan banyak kesempatan bisnis yang dulu ia anggap mudah digenggam. Selina, yang dulu hidup dalam lingkaran kemewahan, kini harus belajar menghadapi dunia tanpa sorotan dan tanpa perlakuan istimewa. Mereka semua belajar dengan cara yang paling sulit. Bahwa kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang perlahan, diam-diam, hingga baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Naura Maheswari terus melangkah maju. Tanpa ragu. Tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya tidak lagi terbebani oleh masa lalu yang mencoba menjatuhkannya. Ia berjalan dengan kepala tegak, membawa dirinya sendiri dengan harga diri yang tidak lagi bisa disentuh oleh penghinaan siapapun. Bagi dunia, ia adalah sosok yang kuat, tenang, dan tidak tergoyahkan. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak lagi membiarkan dirinya diremehkan.
Dan sejak hari itu, satu pelajaran tertinggal jelas di benak banyak orang yang pernah menyaksikannya. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Karena yang terlihat biasa, bisa saja adalah seseorang yang paling luar biasa ketika akhirnya bangkit. Tamat.